Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hamdulillah, hadza awwalu marrah ana ajlisu baina aidikum. Ini pertemuan kita ya, pertama kali mungkin ya. Ana hadir di tengah-tengah antum. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema waktumu, masa depanmu. Gitu ya. Tema ini bukan kita sengaja karena bertepatan dengan tahun baru misalkan, enggak. Gitu ya. Nah, ini nanti kena tahzir anak. Wah, ini muhasabah tanggal 1 Januari enggak. Gitu ya. Tapi ya qadarullah ya, panitia menghubungi ana siang tadi, bingung ana tema apa ini bagusnya. Ingat-ingat udah tentang waktu aja, bismillah. Sudah. Insyaallah kita akan membahas tentang waktu kita. Semoga dengan ini kita ini lebih memahami lagi urgensi waktu itu untuk apa. Terkadang kita banyak lalai, apalagi mungkin zaman liburan sekarang ini. Yang biasanya sholat pas ketika rakaat pertama datangnya, tahu-taunya lalai misalkan. Datang ketika rakaat terakhir misalkan. Maka dari itu mungkin dengan sebab ini kita bisa lebih memahami lagi. Apa sih fungsinya waktu untuk kita? Oleh karena itu kita beri tema waktumu, masa depanmu. Ayuhal ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, Allah tuh banyak bersumpah dengan waktu, gitu ya. Apalagi juz amma misalkan. Allah mengatakan wal fajar, demi waktu fajar misalkan. Allah mengatakan wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal lail, demi waktu malam, dan malam yang lainnya, waktu yang lainnya juga. Wal asr misalkan. Kenapa? Karena waktu itu penting untuk kita. Allah itu kalau bersumpah dengan makhluk, pasti makhluk itu mulia. Pasti makhluk itu menunjukkan ada urgensinya. Dan waktu itu penting untuk kita. Oleh karena itu, detik-detik yang kita lalui ini, itu mempengaruhi masa depan kita. Mau masa depan seperti apa, kita bisa lihat detik-detik yang kita lalui. Apakah kita lakukan untuk kebaikan? Mungkin ini tanda kebaikan. Kita akan masuk surga, biiznillah. Atau kita sia-siakan waktu. Siap-siap. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanyakan, masa depan seperti apa yang kita inginkan? Pasti semua akan menjawab fi jannatin na'im. Aku ingin surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi terkadang ucapan kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita mengangan-angankan surga misalkan. Kita ingin masa depan yang cerah. Tapi perbuatan kita tidak mencerminkan itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang sering dilalaikan sama manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kadang-kadang orang nggak sadar kalau sehat itu sangat berharga. Makanya banyak menyia-nyiakan. Ketika sehat, dia bermalas-malasan beramal soleh misalkan.
Dia tidak sadar bahwasanya sehat itu sangat mahal harganya. Dan begitu juga waktu luang. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Padahal kata Rasulullah, ini banyak yang dilalaikan oleh manusia. Ketika dia sibuk, dia ingin datang ke majelis taklim misalkan, dia punya banyak kesibukan. Akhirnya dia tidak mampu untuk menghadiri majelis taklim misalkan. Padahal sebenarnya bisa sebenarnya dia menghadiri majelis taklim. Ada dia waktu. Tapi banyak beralasan, saya ini sibuk. Saya sibuk kerja misalkan. Saya mau nyari nafkah untuk anak istri saya. Tafadhol, silakan. Tapi jangan lupa, kita harus menyiapkan bekal yang abadi. Apa itu? Amal soleh. Ini bekal kita yang abadi. Dan kita tidak bisa mengerjakan amal soleh kecuali kalau kita punya ilmunya. Mustahil kita bisa beramal soleh kalau kita tidak punya ilmunya. Kalau kita beramal dengan tanpa ilmu, bisa jadi amal kita ini yang membawa bencana. Kenapa? Karena bisa jadi maksiat. Mungkin tidak ikhlas, atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya seseorang itu banyak melalaikan waktu? Mungkin sebabnya dia tidak paham tujuan hidup itu apa. Dia tidak paham tujuan hidup itu apa. Yang dia kerjakan hanya poya-poya misalkan. Yang dia kerjakan hanya untuk senang-senang. Makanya kita sering dengar pepatah mengatakan waktu muda itu apa? Poya-poya itu ya. Waktu muda poya-poya, apa lagi tuh? Itu ya, kaya raya gitu. Sudah tua baru tobat. Kalau sampai tua. Kalau sampai tua, ada jaminan kita sampai tua? Enggak ada jaminan sama sekali, enggak ada. Kalau kita seperti itu namanya makar pada Allah. Makar kayak gitu. Kita pengen, wah nggak apa-apa, masih muda, kita poya-poya, senang-senang, jalan-jalan, gak usah ibadah, nggak apa-apa, nggak masalah. Gak usah kita nuntut ilmu, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi ketika sudah tua, baru kita taubat pada Allah. Apa kata Allah? Wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahli. Surat Fatir ayat 43 kalau nggak salah. Makar yang buruk itu akan kembali pada pembuatnya. Itu sama saja makar itu. Allah memerintahkan kita ibadah, dimulai dari kapan? Dari balik sudah harus ibadah. Tapi dia nunda. Nunda untuk ibadah, seakan-akan dia tahu ajalnya kapan. Ini makar namanya. Dan banyak seseorang itu kena makarnya sendiri. Dia kerja keras, bahkan lupa ibadah dia. Lupa ibadah. Kerja dari pagi sampai malam misalnya. Ada yang pergi pagi, pulang pagi. Untuk nyari nafkah katanya. Untuk kerja, untuk nyari dunia. Tapi nggak ibadah. Itu makar namanya. Dan Allah bisa memberikannya makar itu kembali padanya. Dia nggak sampai tua, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak paham tujuan hidup. Dia tidak tahu atau mungkin dia lalai bahwasanya nanti itu ada hisab. Ada hisab. Jadi kata ulama salah satu sebab kenapa orang itu banyak maksiat. Karena dia lalai mengingat hari kebangkitan. Karena dia lalai mengingat hari hisab. Kalau dia yakin, kalau dia mempersiapkan diri, dia nggak mau buang-buang waktunya. Kenapa? Nanti aku akan dihisab oleh Allah. Gimana aku mau buang waktu? Padahal nanti aku yakin Allah tuh akan hisab apa yang aku lakukan. Setiap detik yang aku lakukan, Allah akan hisab itu. Oleh karena itu, kita benar-benar harus memanfaatkan waktu kita. Karena waktu inilah
yang akan menentukan masa depan kita. Kita mungkin bisa mendeteksi diri kita. Hari ini misalkan, banyak amal soleh atau banyak hal yang sia-sia yang kita lakukan pada hari ini. Kita bisa nilai. Dari bangun tidur misalkan, apa yang kita lakukan? Dari bangun tidur ada sebagian yang baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Ada yang bangun tidur langsung buka HP, subhanallah. Langsung buka WA. Langsung lihat Google misalkan, lihat skor timnas kemarin berapa misalkan. Ini malam ini final, Pak ya. Alhamdulillah, masalah kita dapat hidayah kita. Kita dapat hidayah malam Ahad, malam final gitu ya. Final Indonesia, tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah. Kita datang di sini. Itu karena Indonesia 4-0 kalau ya. Gitu ya. Kalau mungkin mas peluangnya besar Allah alam, mungkin ada nggak kajian ini Allah alam. Gitu ya. Dari bangun tidur kita udah lihat dah. Apa orientasi kita itu? Buka HP atau baca doa. Habis itu apa yang kita lakukan? Apakah kita sholat tahajud atau enggak? Habis itu kita perhatian enggak dengan sholat 2 rakaat misalkan sebelum fajar. Padahal Rasul mengatakan rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah sholat fajar itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kita hafal hadis ini, kita paham makna hadis ini, tapi mungkin kita tergerah enggak untuk melakukannya. Jangan sampai ilmu kita ini hanya jadi wawasan, jangan. Ilmu itu untuk diamalkan, itu tandanya ilmu bermanfaat. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, siap-siap. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat. Kita nggak usah nilai, saya kan banyak melakukan amal soleh, sholat 5 waktu, ya katakanlah ini kewajiban kita sholat 5 waktu. Yang di luar kewajiban kita. Banyak mana antara kita ini istighfar, sama banyak antara ngomongin orang misalkan. Banyak mana kita ini antara tasbih, zikir pada Allah, sama ngomong yang sia-sia, banyak mana. Jadi kita sebenarnya bisa nilai diri kita. Maka manfaatkanlah waktu kita. Kalau nggak ada kerjaan, zikir udah, zikir. Nggak ada kerjaan lagi nunggu temannya, zikir udah. Subhanallah. Apalagi kata Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani ala mizan, wa habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat kata Rasulullah. Ini ringan diucapkan. Tapi kalau ditimbang, pahalanya besar kata Rasulullah. Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu subhanallah? Bihamdi subhanallahil azim. Gampang. Tapi berapa banyak yang kita mengamalkan 2 kalimat tersebut? Atau kita ada enggak yang merutinkan untuk istighfar misalkan? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu punya manfaat yang besar. Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, wa yamdidukum bi amwal wa banin." Allah mengatakan, surat Nuh kalau enggak salah, dicek lagi. Kalau dia beristighfar, innahu kana ghaffara, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, dan Allah akan memperbanyak anak untuk kalian. Dan Allah akan memperbanyak harta untuk kalian. Ringan sebenarnya, astagfirullah wa atubu ilaihi. Tapi kita merutinkan enggak? Tapi kita mengisi waktu kita untuk ibadah atau tidak? Kita rutinkan. Kata Rasulullah, al khairu ada. Kebaikan itu adalah kebiasaan. Kalau kita tidak membiasakan, banyak waktu kita yang terbuang. Banyak waktu kita terbuang. Kita 24 jam. Ibadah, sholat berapa menit? Katakanlah 10 menit. 10 menit kita satu
Satu waktu misalkan, subuh 10 menit, zuhur, asar, maghrib, isya, katakanlah masing-masing 10 menit. 50 menit yang kita gunakan untuk ibadah. Terus sisanya yang kita gunakan untuk apa? Padahal Allah ngasih kita tuh waktu yang sama. 24 jam. Belum lagi kita ini dipotong tidur misalkan. Ada yang tidur itu 8 jam. Satu hari itu 8 jam tidur. Antum bayangin, kalau kita sehari tidur 8 jam, berarti menghabiskan sepertiga umur kita. Benar gak? Satu hari 8 jam. Satu hari itu 8 jam. Tidurnya dah. 8, 24 dikurang 8. Atau sama dengan sepertiga hidup kita. Jadi artinya, kalau umur kita itu sudah 60 tahun, berarti 20 tahun kita pakai untuk tidur. Itu sia-sia itu. Sia-sia. Kalau tidak kita niatkan ibadah. Sia-sia. Kalau kita tidak niatkan ibadah. 8 jam sehari. Terus bisa nggak tidur itu ibadah? Bisa. Makanya kita ini harus manajemen. Manajemen waktu kita. Manajemen niat kita. Dengan niat, seseorang itu bisa bernilai ibadah. Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang mubah, kalau kita niatkan ibadah, dapat pahala kita. Makanya jangan sia-siakan 8 jam. Niatkan ini ibadah. Ada namanya ibadah mahdoh. Ada namanya ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang murni. Misalkan Allah perintahkan sholat, kita kerjakan. Itu ibadah mahdoh namanya. Ibadah yang murni. Puasa, zakat, murni ibadah. Namun ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh itu bukan yang murni. Artinya apa? Itu asalnya bukan ibadah. Bukan ibadah. Tetapi jadi ibadah. Kok bisa? Karena dia niatkan untuk ibadah. Makanya kita niatkan. Sebelum mau tidur itu saya niatkan lah. Niatkan saya tidur ini untuk ibadah. Agar badan saya ini sehat. Agar badan saya ini bugar kalau mau sholat subuh. Niatkan ibadah. Agar nanti saya ini kuat kalau puasa. Niatkan ibadah aktivitas kita. Kalau kita mau ibadah sholat terus puasa terus mungkin kita nggak sanggup. Tapi kita gunakan niat kita. Begitu juga kalau kita kerja misalkan. Jangan sampai kerja kita ini gak ada nilainya. Jangan. Kita kerja misalkan sehari 8 jam. Niatkan saya kerja ini untuk nafkahi anak saya. Saya kerja ini untuk nafkahi istri saya. Saya kerja ini ingin mondokin anak saya misalkan. Ibadah itu. Tapi kalau niatnya pergi pagi pulang sore biar dapat duit, biar dapat fulus. Udah. Sia-sia. Allah mengatakan fa'idza faragta fansab. Apabila kalian selesai melakukan ibadah, maka lakukanlah ibadah yang lain. Kita ini kan kalau pakai badan gak mampu kita 24 jam ibadah. Tapi kalau pakai niat, insya Allah kita mampu untuk ibadah. Itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama dulu beda sama kita. Ulama itu sangat perhatian dengan waktu. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan al-waqtu kas-saif. Fa illam taqtahu qata'aka. Ada pepatah mengatakan waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak bisa menggunakannya, maka pedang itu yang akan yang akan menebasmu, yang membunuhmu. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktu itu yang akan membinasakan kita. Makanya sahabat, tabi'in, ulama yang lain itu sedih kalau ada waktu yang terbuang percuma. Seperti misalkan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan,
ma nadimtu ala yaumin gharabat syamsun naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Katanya, aku tidak pernah nyesal melebihi penyesalanku apabila matahari itu sudah tenggelam, tapi usiaku tuh terus berkurang. Usiaku berkurang, sedangkan amal solehku itu tidak bertambah. Artinya hari-harinya itu tidak dipenuhi dengan amal soleh. Nyesal. Ibnu Mas'ud. Gak sembarang Ibnu Mas'ud. Ini sahabat luar biasa. Tapi dia nyesal. Kenapa? Karena pentingnya waktu dia paham. Waktu ini bisa menyelamatkan dia kalau dia gunakan untuk baik, atau bisa membinasakan dia. Paham dia. Nah kita yang bukan sahabat, bukan. Kadang-kadang Masya Allah. Kita bukan sahabat, bukan. Tabi'in juga bukan. Ulama bukan juga. Tapi kadang-kadang kita banyak menyia-nyiakan waktu kita. Sehari, coba kita renungkan lagi. Berapa banyak waktu yang kita gunakan itu untuk hal yang sia-sia. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah. Ada perkataan indah dari Abu Darda. Dia mengatakan, Ibna Adam, innama anta ayyam, fakullama zahaba yaum, zahaba ba'duka. Ibna Adam, innaka lam tazal fi hatmi umrika, min yaumin waladatka ummuka. Wahai anak Adam, kata Abu Darda, kamu itu hanyalah sekumpulan hari-hari, katanya. Kalau satu hari berlalu darimu, maka sebagian darimu itu telah hilang. Gitu. Wahai anak Adam, ketahuilah, umurmu itu selalu berkurang. Selalu berkurang. Semenjak ibumu melahirkanmu. Jadi Abu Darda itu ngingatin kita, Abu Darda itu. Kita itu punya batas waktu. Mungkin kita ini ditentukan waktu kita tuh 60 tahun misalkan. 60 tahun. Setiap satu hari berkurang umur kita. Setiap satu hari menjadi 59 tahun atau 60 tahun kurang satu hari. Terus, makanya orang yang ulang tahun itu aneh. Panjang umur gimana? Ulang tahun. Semoga panjang umur kan? Enggak panjang umurnya, itu berkurang. Semakin hari itu berkurang. Harusnya dia tuh sedih. Wah ini. Makin hari makin berkurang umurnya. Bukan diucapin selamat, bukan. Kalau umur tidak digunakan untuk kebaikan tuh bencana itu. Maka jangan diucapkan selamat, nggak boleh kita. Apalagi ulang tahun itu bukan budaya dari Islam. Oleh karena itu kalau kita punya kesempatan agar kita ini bisa memaksimalkan waktu, jangan nunda-nunda udah. Jangan taswif nama itu, nunda-nunda. Nanti aja misalkan. Kita ngaji misalkan. Oh kaget udah. Santai be, masih muda. Misalkan. Santai. Kita bisa nyingak lepas. Campuran nih. Jadi campuran Palembang ini. Gak usah ngaji. Gak usah ngaji udah, ngapa? Zaman sekarang modern, zaman sekarang. Tinggal lihat HP katanya. Di YouTube banyak, artikel banyak. Gak usah datang ke kajian, gitu kan? Tapi kata ulama itu, kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita akan beralih ke waktu yang tidak baik. Itu. Mungkin kita sering kayak gitu, yuk kita kajian ya. Nyantai aja lah, saya mau lihat di YouTube aja misalkan. Awal-awal YouTube dia lihat, awal-awal YouTube. Lama-lama berita bola misalkan. Lama. Ujung-ujung TikTok lihatnya. Kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang kayak gitu. Ada sebagian kayak gitu. Lihat, awal-awal bermanfaat. Wah, ini bermanfaat. Bertahan 5 menit, bertahan. Wah, ada ini. Lihat geser yang bawah, scrollnya. Wah, apa ini? Nah, lihat sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa jadi terjatuh ke dalam hal-hal yang haram. Udah, jangan kita nyia-nyiakan kesempatan. Makanya kata Ibnu Umar, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa. Kalau engkau itu memasuki waktu pagi hari,
Jangan engkau berangan-angan, nantilah sore aja nanti saya mau ngerjakannya. Jangan. Wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis-sobah. Apabila engkau itu berada pada sore hari, jangan berangan-angan, nanti ajalah, besok pagi aja aku mengerjakannya. Jangan. Wa khud min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Fa innaka ya Abdullah la tadri masmuka ghadan. Jangan nyanyiakan waktu, maka perhatikanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Perhatikanlah kalau kita diinjak, kalau kita dikasih kesehatan, manfaatkan kesempatan. Manfaatkan kesempatan sebelum datang sakit. Susah kalau ibadah tuh sedang sakit, susah. Kita mau baca Quran, kadang-kadang tenggorokan sakit, susah kadang-kadang. Kita mau puasa, nggak bisa, dilarang sama dokter, kamu nggak boleh puasa karena sakit. Makanya kita perhatikan. Sebelum kita dikasih sakit sama Allah, kita dikasih sehat sekarang. Manfaatkan tuh ibadah. Jangan sia-siakan. Wa min hayatika limautika. Dan hidupmu sebelum mati. Kalau masih hidup, maksimalkan sudah kesempatan ini. Kalau sudah meninggal, nggak ada lagi kesempatan untuk ibadah. Nggak bisa. Kecuali 3 hal yang pahalanya tidak terputus. Jangan sampai kita ini nyesal ketika di akhirat. Antum jangan bayangin yang nyesal itu penghuni neraka saja ketika di akhirat. Enggak. Yang nyesal ahli taat juga. Orang yang banyak melakukan ketaatan di dunia, di akhirat dia nyesal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berangan-angan, seandainya aku dulu beramal ketika aku masih hidup. Dia berangan-angan. Siapa yang berangan-angan ini? Apakah ahli kemaksiatan? Iya, salah satunya. Dan ternyata ahli taat, orang yang banyak melakukan amal soleh nanti juga nyesal. Ibnu Katsir yang menjelaskan itu di dalam kitab tafsirnya. Katanya, ya waddu lau izdada minat ta'at in kana ta'ian. Nanti dia itu akan berangan-angan. Nanti penghuni atau orang yang suka melakukan kebaikan di akhirat nanti, dia tuh berangan-angan. Berangan-angan, seandainya aku ini dulu banyak melakukan amal soleh. Seandainya aku dulu menambah amal soleh. Artinya dia nyesal. Ini orang yang banyak melakukan kebaikan. Gimana ceritanya dengan orang yang banyak melakukan kemaksiatan? Lebih nyesal lagi. Ya, maka dari itu kita manfaatkan. Gak usah nunggu nanti gak usah. Yang pengen sedekah, udahlah sedekah. Sedekah langsung udah. Gak usah nunggu jadi kaya, gak usah udah. Gak usah nunggu ada pecahan 5 ribuan atau 1.000-an, gak usah udah. Ada 100.000 di kantong, masukin udah. Siapa tahu itu yang bisa masukin kita ke surga. Siapa tahu, kita nggak tahu. Siapa tahu kita nggak digerakkan hati lagi oleh Allah untuk berinfak. Kalau kita dikasih hidayah pada saat itu untuk infak udah. Gak usah lagi lihat, ini 100.000, gak usah. Tapi kalau mau beli kota, kurang kayak 100.000. Tapi ketika lihat kota amal celengan, kayaknya 100.000 nih kebanyakan kadang-kadang. Nyari 1.000-an, kadang-kadang sampai nukar ke warung. Kadang-kadang sampai nukar ke warung, ya Allah. Giliran beli kota, misalkan, Masya Allah, ini 100.000 sedikit ini. Giliran belanja pakaian, 100.000 dikit. Padahal ini amal soleh, tabungan dia ini. Tabungan dia. Kadang-kadang kita tuh pikir, kalau kita membang 100.000, 50.000 misalkan, berkurang harta kita. Enggak. Nabi mengatakan, mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Enggak akan sama sekali. Sedekah itu bahkan menambah harta kita. Apa kata Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat.
Allah itu menghilangkan berkah dari harta riba. Allah hilangkan berkahnya. Sebanyak apapun Allah hilangkan berkahnya. Namun Allah menyuburkan hartanya karena sebab sedekah. Itu janji Allah. Kadang-kadang kita ini sudah paham kadang-kadang. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Paham kita. Tapi mungkin kita masih kalah sama hawa nafsu. Banyak bisikan setan. Nah, nanti kalau kamu nyumbang 100.000, SPP anakmu gimana? Nanti kalau kamu nyumbang 100.000, beli kuota gimana? Nanti kamu kalau nyumbang 100.000, mau beli bakso gimana? Misalnya. Bisikan setan. Kita lebih senang dengerin bisikan setan dibandingkan dengan janji-janji Allah. Mungkin kita lupa, Allah alam. Mungkin kita lupa. Wajar, manusia kadang-kadang lupa. Jadi, manfaatkanlah kesempatan kalau Allah kasih hidayah untuk kita. Berapa banyak orang tuh nyesal karena menunda-nunda amal ibadah. Banyak yang nyesal. Banyak kita dengar kisah, oh saya ini pengen sedekah sama fulan. Pengen ngasih baju untuk fulan. Tapi ditunda-tunda sama dia. Nggak taunya dapat kabar si fulan meninggal dunia. Nyesal dia. Oh saya ini punya niat untuk misalkan nyumbang operasional masjid, tapi ditunda sama dia. Nantilah, nunggu sekalian datang ke kajian, nanti saya kasih langsung. Tapi nggak tahu dia, nggak taunya masjidnya qadarullah misalkan ditutup, punya masalah misalkan, qadarullah dia lupa, qadarullah dia tidak punya harta lagi. Artinya kemungkinan itu ada. Maka dari itu jangan nunda. Ini untuk kebaikan kita, ini tabungan kita, jangan ditunda. Maka kita harus bersegera untuk melakukan amal soleh. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mengerjakan amal soleh. Kita tuh punya banyak waktu. Tapi anehnya, kita seolah-olah nggak punya kesempatan untuk beramal soleh. Seolah-olah kita itu nggak punya waktu lagi untuk kajian misalkan. Kenapa nggak datang ke kajian? Sibuk sih. Sibuk dari pagi sampai sore saya kerja. Habis sore kan banyak kajian. Saya mau istirahat. Habis istirahat kan bisa kajian. Saya mau ngobrol sama istri saya. Banyak alasan. Saya lembur misalkan malam hari. Banyak alasan. Padahal kajian itu di mana-mana. Sore banyak kajian. Maghrib banyak kajian, subuh banyak kajian, tinggal milih. Namun kita banyak alasan sibuk. Sebenarnya bukan waktu masalahnya, bukan waktu. Kita sama punya waktu sama, tapi mungkin skala prioritas yang beda. Itu masalahnya. Apa yang kita prioritaskan? Apakah kita prioritaskan dunia? Wajar kalau kita prioritaskan dunia. Maka yang lain akan jadi sisa. Enggak kita prioritaskan. Yang penting cari duit sebanyak-banyaknya. Masalah kajian nantilah dah. Masalah kajian. Itu terjadi karena skala prioritas. Dan sekarang kita ini bisa deteksi diri kita. Prioritas kita terhadap kajian itu seperti apa? Prioritas kita untuk banyak beramal soleh itu seperti apa? Apakah kita kalah memprioritaskan dunia atau memprioritaskan akhirat, kalah dibandingkan memprioritaskan mengutamakan dunia? Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat itu khair wa abqa, lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia. Lalu kenapa kita mau mengutamakan dunia? Harta yang kita kumpulkan itu akan kita tinggalkan. Tapi amal soleh, ketaatan yang kita lakukan, ini yang akan kita bawa sampai akhirat nanti. Ikhwani fillah. Kita jangan mengatakan waktu, jangan waktu. Waktu kita sama dengan yang lain. Kita dikasih 24 jam, orang lain juga dikasih 24 jam. Tapi kenapa mereka itu bisa menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat? Sekali lagi karena lebih mengutamakan untuk beramal soleh. Kita sering dengar kisahnya Imam Nawawi.
Imam Nawawi itu berapa sih umur beliau itu? 40 tahun kurang lebih. Pendek umurnya. Di antara kita ada yang melebihi umurnya dibandingkan dengan Imam Nawawi. Ada yang 50, ada 60, atau bahkan lebih dari itu. Tapi Imam Nawawi, Masya Allah, waktunya sangat berkah. Beliau itu hadir di majelis kajian dalam satu hari itu berapa? 12 kali. 12 kali beliau. Bahkan di umurnya yang 40 sampai hanya 40, banyak kitab-kitab yang beliau tuliskan. Banyak. Kita sering dengar kitab Riyadhus Shalihin, beliau nulisnya itu. Kita sering dengar kitab Arba'in Nawawiyah misalkan, itu penulisnya beliau. Kita sering mendengar kitab Al-Majmu' misalkan, Syarhul Muhazzab, siapa penulisnya? Beliau. Kitabnya Masya Allah, berjilid-jilid itu. Kalau kita mikir, ini kayaknya orang ini umurnya panjang ini, bisa nulis kitab yang banyak, bisa nulis kitab yang berjilid-jilid. Kalau kita baca biografinya, ternyata umurnya hanya 40 tahun. Tapi kok bisa kayak gitu? Karena sangat memanfaatkan waktunya. Udah mau aja, nah, 1 menit. Yaudah. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Fa ikhwati fillah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita sudah tahu tentang pentingnya waktu. Waktu inilah yang mungkin sebab kita bisa masuk surga kalau kita gunakan untuk kebaikan, atau mungkin sebab kita masuk neraka karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Lalu bagaimana caranya agar kita ini bisa mengelola waktu dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu dengan baik? Ada beberapa cara yang mungkin bisa dengan izin Allah ini bisa mengatasi kita untuk kita ini selalu memperhatikan waktu. Yang pertama, agar kita ini perhatian sama waktu, doa sama Allah, itu yang pertama. Sehebat apapun kita, serajin apapun kita, kalau Allah tidak mengizinkan, itu nggak akan terjadi. Maka dari itu kita doa sama Allah. Allah sendiri yang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Apabila hambaku ini bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, katakanlah aku ini kok dekat. Aku mengijabahi, aku mengabulkan doa bagi orang yang mau berdoa padaku. Artinya kita minta tolong sama Allah. Jangan mengandalkan diri kita, jangan. Kita ini lemah. Allah yang mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka enggak boleh kita ini bersandar sama diri kita, jangan. Harus bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus doa pada Allah, minta diberikan waktu yang berkah. Dan kita harus tulus ketika berdoa. Jangan sampai hanya sekedar lisan, jangan. Harus disertai niat yang tulus. Apa kata Rasulullah? Intasdukillah yasduka. Kalau engkau jujur, maka Allah akan mengabulkan keinginanmu. Itu. Intinya kita doa sama Allah dan jujur terhadap doa itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketahuilah, waktu kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Waktu itu adalah nikmat. Dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita sering dengar ayat, "Sumalatus aluna yauma idzin 'anin na'im." Kalian nanti akan ditanya terhadap nikmat yang Allah berikan. Waktu itu nikmat. Dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan Rasul itu sudah ngingatin kita agar jangan menyia-nyiakan waktu. Beliau mengatakan, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', an umrihi fima abdah, wa an ilmihi madza amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah." Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, kedua kaki manusia tidak akan mungkin bisa bergeser, nggak bisa. Kenapa? Sampai ditanya 4 hal. Saking mengerikan pada saat itu. Apa yang ditanya?
An arba, tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima abna. Tentang umurnya, dia pergunakan untuk apa? Apakah untuk ketaatan? Selamat, insyaallah. Apa untuk hal yang sia-sia? Siap-siap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ditanya umur kita. Apalagi mohon maaf kalau kita udah tua misalkan. Ingat pesan Rasulullah. A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yajuzu dzalik. Umur umatku kata Rasulullah kisaran antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang bisa melebihi itu kata Rasulullah. Kalau kita sudah menginjak 60, 70, mungkin ini batas terakhir. Maka jangan kita sia-siakan waktu di menit-menit terakhir ini. Waktu, umur akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita akan ditanya, wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmu akan ditanya. Dia udah tahu ini haram misalkan, tapi masih dikerjakan. Subhanallah. Dia tahu ini enggak boleh, dia tahu oh ini amal soleh, dia enggak kerjakan. Dia tahu ini dilarang sama Allah, dia masih hantam. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian yang akan ditanya oleh Allah itu hartanya. Khusus harta ada 2 hal yang ditanya oleh Allah. Min aina iktasabah. Dia dapatkan dari mana harta itu? Apakah dari yang halal atau yang haram? Kalau yang halal, alhamdulillah, seolah selamat kalau yang halal. Tapi kalau dari yang subhat, dari yang haram, udah tahu ini haram, nggak mau dia tinggalkan pekerjaan itu. Siap-siap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa fima anfaqahu, dan dia pergunakan untuk apa hartanya? Apakah hartanya digunakan untuk ketaatan pada Allah? Alhamdulillah, insyaallah selamat. Atau malah sebaliknya, dia gunakan untuk maksiat misalkan, na'udzubillah. Atau mungkin dia gunakan bukan untuk maksiat, tapi untuk poya-poya, nggak ada manfaatnya. Dia gunakan untuk beli mobil, mobilnya ada. Boleh nggak beli mobil? Boleh. Tapi kalau sudah berlebihan, akan ada hisabnya. Dia bangun rumah yang tinggi, yang luas misalkan, tapi dia tidak peduli dengan panti asuhan. Tapi dia tidak peduli dengan masjid yang membutuhkan bantuan. Dia punya tanah luas, hektaran misalkan, tapi dia nggak pernah haji. Dia nggak pernah umrah. Dia nggak pernah zakat. Siap-siap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita itu nggak ditanya kalau kita melakukan ketaatan. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, itu yang akan ditanya oleh Allah. Atau hal yang sia-sia. Kadang-kadang orang itu Masya Allah, hartanya banyak dia. Mobil banyak. Masya Allah. Rumah besar. Banyak rumahnya, lebih dari 1. Yang dia bisa tempati hanya 1. Tapi nggak pernah sama sekali menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Nggak pernah. Tapi kalau ke Amerika dia pernah. Berkali-kali dia ke Amerika. Ke Bali, tiap bulan dia ke Bali. Tapi giliran haji, gak pernah. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anjismihi fima ablah. Dan dia akan ditanya tentang jasadnya, tentang badannya. Dia gunakan untuk apa? Apakah kakinya dia gunakan untuk melangkah ke masjid? Allah akan tanya. Apakah tangannya dia gunakan untuk berzikir, menghitung zikir misalkan? Atau tangannya dia lebih sering dia gunakan untuk main HP? Dia lebih sering untuk bermedsos misalkan. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan sampai kita mengatakan ini kan mubah. Mubah diminta tanggung jawab. Ada hisabnya. Kita kadang-kadang Masya Allah, kalau baca Quran, kalau baca berita, lupa sama waktu. Lupa sama waktu. Sejam, 2 jam, tahu-tahu udah azan. Tapi kalau mau baca Al-Quran, subhanallah, mungkin niat pun gak ada mungkin. Baca Quran, mungkin hanya Ramadan ketemu Al-Quran. Padahal Al-Quran itu petunjuk untuk kita. Petunjuk hidup kita, Al-Quran itu. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudalil muttaqin, dan itu adalah petunjuk untuk orang yang bertakwa. Artinya kalau kita jarang baca Quran, mungkin kita banyak masalah. Kenapa? Karena kita nggak tahu petunjuk hidup kita. Makanya kita sering banyak masalah sama tetangga kita misalkan. Sama keluarga kita, bisnis kita hancur misalkan. Karena mungkin kita jauh sama Al-Quran. Gimana mau menjalankan hidup dengan baik? Padahal kita nggak tahu petunjuknya gimana. Gak bisa. Kalau kita mau nyetel TV, kita nggak bisa nyetel TV. Kecuali kalau kita sudah tahu petunjuknya dari bukunya misalkan. Oh, cara menghidupkannya seperti ini. Oh, cara membesarkan volumenya seperti ini. Cara ganti channel kayak gini. Begitu juga kita dengan Al-Quran. Kalau kita punya masalah, kita nggak tahu mungkin cara mengatasinya. Kenapa? Nggak baca petunjuk. Tapi kita lebih sering membaca medsos misalkan. Berita misalkan. Padahal kalau kita pikir, ini nggak ada sama sekali kaitannya sama kita. Nggak ada. Kita baca berita ini, berita itu. Ada nggak kaitannya sama kita? Nggak ada. Tapi kalau kita baca Al-Quran, ini petunjuk kita. Ada kaitannya dengan kita. Selamat dunia akhirat dengan Al-Quran. Jadi kita harus dekat sama Al-Quran. Luangkan waktu kita. Jangan sampai Al-Quran itu hujjah alaik. Quran itu jadi bumerang untuk kita. Karena kita nggak perhatian sama Al-Quran. Mungkin sebab kita ini nggak berkah waktu kita. Karena kita jauh dari Al-Quran. Allah mengatakan, وَهَذَا kitabun anzalnahu barakun fattabi'u, di dalam surat Al-An'am ayat 155. Ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Itu kata Allah. Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Keberkahan dalam hal apa? Gak dijelaskan sama Allah. Menunjukkan keberkahan untuk segala sesuatu. Mau bisnisnya lancar, baca Al-Quran. Mau hidupnya nyaman, baca Al-Quran. Mau waktunya berkah, baca Al-Quran. Kita rutin kan? Al-khairu ada kata Rasulullah. Kebaikan itu kalau sudah dirutinitaskan, dibiasakan. Coba kita atur jadwal. Minimal sekali lah udah tamat lah. Dalam 1 bulan itu. 1 kali tamat. Habis sholat baca dua lembar. Habis sholat subuh 2 lembar. Sholat zuhur 2 lembar. Gak terasa 1 hari 1 juz kita. Kalau kita seperti ini berkah hidup kita, Masya Allah. Saya pernah dulu punya kenalan di Sukoharjo dulu, ketika saya masih di Jawa. Dia cerita. Alhamdulillah saya semenjak tahun 92 kalau nggak salah. Tahun 92 sampai sekarang saya selalu menghatamkan Al-Quran setiap sebulan sekali. Itu gimana caranya, Pak? Saya itu kalau habis sholat baca 2 lembar. Habis subuh 2 lembar. Zuhur 2 lembar. Asar 2 lembar. Lama-lama selesai katanya. Selesai, nggak terasa. Tapi kalau kita satu duduk langsung 1 juz mungkin berat. Tapi dicicil. Habis sholat tuh 2 lembar. Sampai 5 kali selesai gitu. Sampai 10 halaman selesai. Atau 10 lembar selesai. Terus saya nanya, apa yang antum dapatkan, Pak? Alhamdulillah katanya. Anak-anak saya pintar semua katanya. Anak-anak saya pintar semua. Anak saya hafiz Quran semuanya. Anak saya dua-duanya habis Quran. Adik kelas saya. Anak saya dua-duanya diterima di Madinah. Berkah itu. Kenapa? Karena baca Al-Quran. Itu kita petunjuk kita. Apa kata Syekh Shinqiti? Fawallah, mashtaghala abdun bi kitabillah illa burika lahu fi sya'nihi kullihi. Kata Shinqiti, demi Allah katanya. Kalau seorang hamba itu mau menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, maka akan diberkahi untuk setiap urusannya. Nah itu katanya. Akan diberkahi untuk setiap urusannya. Bukan hanya waktu. Waktu iya berkah waktunya. Kalau dia rajin baca Quran. Bisnisnya berkah. Rumah tangganya berkah. Karena Al-Quran itu memang membawa keberkahan. Ada kisah misalkan. Seperti yang terjadi sama Ibrahim bin Abdul Wahid
Al-Maqdisi. Dia pernah menasihati seseorang namanya Adia. Adia Al-Maqdisi. Adia Al-Maqdisi ini ingin rihla dia untuk belajar. Rihla. Dan Ibrahim Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi memberikan nasihat untuk Adia ini. Katanya gini, aksir min qiraatil Qur'an wala tatrukhu fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Kata Ibrahim bin Abdul Wahid mewasiatkan Adia yang mau belajar untuk ilmu hadis. Katanya kau itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan jangan ninggalin Al-Quran. Kenapa? Karena engkau akan mendapatkan kemudahan. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau cari sesuai dengan berapa banyak yang engkau baca dari ayat Al-Quran. Makin banyak, makin mudah urusanmu. Itu. Apa kata Adia? Faro'aitu zalika. Aku renungi ucapan Ibrahim bin Abdul Wahid, aku renungi ucapannya itu. Wajarabtuhu kasiran. Fakuntu idza qara'tu kasiran tayassarali min sima'il hadis wa kitabatihil kasir. Wa idza lam aqra lam yatayassarli. Gitu kan. Aku renungi ucapannya Ibrahim bin Abdul Wahid. Dan aku coba katanya. Aku coba nasihatnya dia. Aku pun banyak membaca Al-Quran. Aku banyak baca Al-Quran, kata dia. Apa yang dia dapatkan? Maka aku mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan hadis. Dan aku menuliskannya. Semakin banyak aku membacanya, semakin banyak aku dapat hadis. Bayang. Kalau secara logika ini banyak makan waktu. 1 juz mungkin 1 jam bagi sebagian orang mungkin. Gimana kok bisa dapat ilmu yang banyak? Karena keberkahan. Secara zahir iya, ini nggak dapat. Ini ngurangi waktu baca Al-Quran, iya. Tapi dia dapat yang lebih dari itu. Keberkahan. Dia dapat ilmu. Dia bisa nulis hadis yang banyak. Kemudian dia mengatakan, wa idza lam aqra lam yatayassarli. Tapi kalau aku nggak baca Al-Quran, aku tidak mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan ilmu hadis. Artinya berkah. Baca Al-Quran. Maka dari itu kita manajemen waktu gitu. Yang selama ini kita nggak punya target. Target. Baca Al-Quran. Baca tafsirnya. Gimana hidup kita mau nyaman, tapi kita nggak tahu kita petunjuk kita. Gimana kalau kita nih mau menyelesaikan masalah, tapi kita nggak tahu Al-Quran, tapi kita nggak menyentuh Al-Quran. Kita target, kalau bisa itu, misalkan 1 bulan 1 juz, alhamdulillah udah. Tulis, bila perlu tulis, sering. Ustadz kami dulu mewasiatkan, kalian tuh harus punya target. Setiap semester itu punya target udah. Harus baca kitab ini, harus baca kitab itu, harus hafal ini, harus hafal itu. Saya praktekkan, Masya Allah. Ternyata benar, kalau punya target, ada manfaatnya. Tapi kalau nggak punya target, saya banyak menghabiskan waktu sia-sia. Saya nggak punya target, misalkan habis Isya ini mau ngapain. Nggak punya tujuan, akhirnya apa? Ngobrol, misalkan. Nggak punya target baca Al-Quran, nggak punya target zikir, nggak punya target dengar ceramah. Kalau nggak kita gunakan untuk kebaikan, sia-sia jadi. Makanya sekali lagi kata Rasulullah, al-khairu ada. Kebaikan itu kalau sudah menjadi rutinitas. Paksa diri kita dah. Kita ini kadang-kadang pelit sama harta, pelit. Mau ngeluarin ini nggak mau, sayang sama harta. Tapi kita nggak pelit sama waktu kita. Padahal waktu kita ini lebih berharga dibandingkan harta kita. Udah ya? Udah dia jalan-jalan semana aja siap. Jalan-jalan ke sana, siap. 86, siap saya. Tapi kalau diajak majelis taklim, Masya Allah. Dia boros di waktunya. Dan ingat penyesalan itu nanti, di belakangan ya. Kalau di awal kita nggak terasa penyesalan itu. Tapi yang penyesalan itu terjadinya ketika di akhir nanti. Dan ingat, kalau sudah nyesal di akhirat, nggak ada gunanya lagi. Lebih baik kita sesali kehidupan kita, lebih baik kita sesali waktu kita ini di dunia ini. Kalau kita sudah nyesal, perbaiki. Bagaimana waktu saya ini bisa berkah, sehingga ini bisa manfaat untuk kehidupan akhirat saya.
Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada. Silakan MC. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar setia kita via pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga kita sekalian di dalam petunjuknya yang lurus hingga akhir hayat. Berkenaan dengan tema kita pada malam ini berkaitan dengan waktu. Ana seringkali menggunakan waktu senggang Ana di saat jam kerja. Karena ketika Ana sudah menyelesaikan semua tanggung jawab Ana di saat kerja, Ana sering memanfaatkan sisa waktu tersebut untuk mendengarkan kajian dan murotal. Bagaimana pandangan syariat mengenai hal ini? Jazakallahu khairan. Oh iya. Masalah ada pertanyaan bagus ya. Dia seorang pekerja. Kemudian jika telah selesai pekerjaannya, dia gunakan waktunya untuk apa tadi? Merotal. Untuk merotal dan dengar kajian. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Antum harus tanya akad antum sama bos antum. Iya, harus tanya. Boleh nggak antum ini mengerjakan amalan-amalan sunnah? Kalau bos antum tidak mengizinkan, nggak boleh, Bang. Haram hukumnya. Karena antum tuh sudah ada akad. Dari jam sekian, jam 7 katakanlah, sampai jam 3, antum harus kerja seperti ini. Nggak boleh. Kecuali dalam hal wajib. Dalam hal wajib misalkan sholat, antum wajib. Walaupun bos antum melarang. Wah, antum kerjaannya masih banyak ini. Nggak boleh ke masjid, nggak boleh sholat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh mentaati makhluk dalam hal memaksiati Allah. Tapi kalau amalan sunnah, kita tidak mengerjakan ini, kita nggak berdosa. Sedangkan kita kerja itu wajib hukumnya. Karena sudah ada akad. Melakukan akad itu hukumnya wajib. Adapun baca Quran, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ceramah, itu hukumnya sunnah. Jadi solusinya bagaimana? Minta izin dulu sama bos kita. Kita nggak boleh sholat duha, nggak boleh. Karena sunnah. Kita nggak boleh baca Quran, nggak boleh. Ketika jam kerja. Kita ini dibayar oleh bos kita untuk kerja. Dari jam sekian sampai jam sekian untuk kerja. Bukan untuk baca Quran, bukan. Kalau itu batasannya sunnah. Sekali lagi, kalau sunnah, antum harus tahu ini sunnah apa wajib. Kalau sunnah, minta izin sama bos. Kalau bos mengizinkan, alhamdulillah. Tapi kalau bos nggak ngizinin, udah nggak boleh kita. Haram hukumnya. Karena kita sudah akad dari awal untuk kerja. Waktu kita harus kita gunakan untuk kerja. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi para penanya dan juga para jamaah sekalian. Selanjutnya, masih dari pesan singkat WhatsApp, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ahsanallahu ilaika ya Ustazi, izin bertanya. Ana seorang wanita karir yang terkadang Ana tidak sempat untuk hadir langsung ke majelis ilmu dikarenakan akad waktu kerja yang ditentukan perusahaan seringkali mepet dengan waktu kajian yang diselenggarakan. Namun Ana tetap bisa menyaksikan kajiannya via streaming YouTube. Apakah nilai pahala seseorang yang hadir langsung ke majelis ilmu sama dengan yang menyimak kajian via YouTube? Kemudian, mohon nasihatnya untuk Ana agar bisa memanage waktu Ana agar bisa memprioritaskan kewajiban Ana sebagai hamba dan kewajiban Ana sebagai karyawan. Tafadhol Ustaz. Apa yang aku pasang? Ngeblank. Oh ya, melanjutkan karir ya. Iya. Melanjutkan karir, kemudian tadi apa nih? Coba diulang lagi, coba. Baik Ustadz, kita ulangi lagi Ustadz ya. Poin-poinnya, apakah nilai pahala seseorang yang hadir langsung ke majelis ilmu sama dengan yang menyimak kajian via YouTube? Kemudian pendengar ini minta nasihatnya untuk agar bisa memanage waktu, memprioritaskan kewajibannya sebagai hamba dan juga kewajibannya sebagai karyawan. Iya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Apakah pahalanya sama ketika menghadiri langsung majelis ta'lim dan mendengarkan YouTube? Apa jawabnya jemaah?
Enggak sama, enggak. Dari mana kita tahu? Karena Nabi mengatakan inna izamal jaza ma'izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari usahanya. Dan usaha orang yang datang langsung ke kajian beda sama YouTube. Kalau YouTube mungkin kadang-kadang kita dengar sambil baringan, sambil nguling-ngulingan. Tapi kalau ke majelis ilmu butuh tenaga lebih. Butuh waktu lebih. Kita harus berjalan dulu misalkan, harus naik transportasi. Harus panas-panasan misalkan. Kalau hujan kehujanan, ada usaha lebih. Dan usaha lebih ini yang menentukan juga pahala. Semakin banyak usaha yang kita kerjakan, maka pahalanya akan beda. Maka jawabannya beda. Orang yang datang langsung ke kajian sama dengar YouTube. Adapun nasihatnya, bagaimana biar bisa memanage waktu dengan baik. Kita sebagai hamba Allah dan manusia yang lain ya, kita harus punya hubungan juga dengan manusia, memberikan haknya. Ya kita harus sesuaikan diri kita dengan porsi kita masing-masing. Allah mengatakan kul kulun ya'malu ala syakilati. Setiap seseorang itu beramal sesuai dengan kondisinya. Kalau kita dituntut untuk bertakwa pada Allah, ya kita harus bertakwa. Sediakan waktu kita. Sediakan waktu kita untuk datang ke majelis taklim. Sediakan. Diatur, bila perlu ditulis sudah, ditulis dulu. Hari ini mau ngapain aja nih? Oh, saya kerja dari jam 7 sampai jam 3 misalkan. Oh, ternyata nggak ada kajian, ya sudah. Kita bisa dengarkan kajian di YouTube misalkan. Diatur, ditulis, direncanakan. Oh, saya hari ini mau baca Al-Quran, ditulis. Ditulis di HP atau diketik, gak masalah. Dan ingat kita ini harus adil gitu. Kita jangan sampai condong ke salah satu pihak, gak boleh. Tanpa memberikan hak yang lainnya, gak boleh. Ibadah itu bagus, tapi jangan berlebihan. Karena keranjingan ibadah misalkan, dia nggak peduli sama keluarganya. Ini nggak tercelah ini dalam Islam. Antum ingat kisahnya Abu Darda? Abu Darda tahu ya? Ditegur sama Salman. Salman negur. Abu Darda ini ibadah terus dianya. Sampai-sampai istrinya itu nggak mau dandan. Ngapain aku dandan? Dia nggak mau nyentuh gue katanya. Kalau pagi sampai sore sampai maghrib dia puasa. Malam dia sholat. Ibadah terus. Sehingga istrinya itu nggak diperhatikan sama dia. Ternyata ditegur sama Rasulullah. Kata Rasulullah, inna li rabbika alaika haqqan. Wa inna li nafsika alaika haqq. Wa li ahlika alaika haqq. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sesungguhnya Tuhanmu itu punya hak yang harus engkau penuhi. Dirimu juga punya hak untuk kau penuhi. Kau harus nuntut ilmu, kau harus istirahat, nggak boleh kayak gitu ibadahnya, ekstrim kayak gitu kan, misalkan dari pagi sampai ini lanjut, nggak boleh, harus perhatikan istri kita, orang yang di sekeliling kita, dan keluargamu juga harus diperhatikan. Anakmu butuh perhatian, bosmu juga harus dipenuhi haknya. Maka berikanlah setiap orang yang punya hak sesuai kadarnya masing-masing. Artinya kita rencanakan, oh ini Allah punya hak, saya harus ibadah, ditulis, saya harus ibadah sholat, saya harus ke majelis taklim, tulis sudah. Dan saya harus ngobrol sama istri saya, nggak boleh kita ninggalin istri kita. Tapi saat saya ini kan datang ke majelis taklim, boleh majelis taklim boleh. Tapi kalau sampai menzolimi nggak boleh. Keluar 3 hari misalnya, istri ditinggal, karena nggak nyinggung ya, misalkan keluar 3 hari, tenang aja, Allah ngasih rezeki, ya kamu punya tanggung jawab untuk nafkah. Keluar bawa kompor misalkan, misalkan. Katanya Allah ngasih nafkah. Innali ahlika alaika haqqan. Keluargamu punya hak untuk kau penuhi. Itu. Jadi, dia tulis, direncanakan, Allah punya hak, kita berikan hak Allah. Keluarga kita punya hak, kita berikan. Tetangga kita punya hak, bos kita punya hak, berikan semua hak mereka masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan selanjutnya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar.
Selanjutnya kami beri kesempatan kepada jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya langsung berkenaan dengan tema kita pada malam hari ini. Kami persilakan via mikrofon yang telah disediakan oleh panitia atau via tulisan yang nantinya ditulis via kertas yang akan dibacakan oleh Ustadz langsung. Tafadhol sekalian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya yang tentang poin yang pertanyaan pertama. Kata Ustadz tadi minta izin ke bos. Nah, di suatu itu misalnya pekerjaan sudah selesai, Ustadz. Bos tuh cuman mengatakan kalian untuk standby aja, nggak ada ngapain. Cuman standby, mantau jika ada sesuatu ibarat tuh gangguan, baru kerja. Itu gimana, Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, berkaitan dengan kondisi seperti itu, bosnya mengatakan kalau ada gangguan baru kerja gitu. Enak kayak gitu. Antum doa biar nggak banyak gangguan. Antum gitu. Jadi nyantai antum, tapi digaji tetap. Oh, ya udah kalau kayak gitu, antum bebas melakukan amal soleh. Yang penting syaratnya kata bosnya tadi, kalau ada gangguan, kamu harus langsung sadar. Kamu harus kerjakan. Artinya, dari kalimatnya tadi, bos itu ngasih kebebasan untuk kita. Maka kalau kita mau sholat sunnah, tafadhol. Mau sholat sunnah, mau baca Quran. Karena dari konteksnya tadi, bos itu ngasih izin. Selama tidak mengganggu kerjaan kita. Ya, Allah alam bisawab. Silakan, ada yang lain? Silakan. Nggak ada. Yang tadi kertas tadi? Nggak ada. Nggak ada. Udah ya. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Baik, alhamdulillah. Semoga kajian kita malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan sebagai cambuk untuk kita untuk memahami bahwasanya waktu itu sangat berharga untuk kita. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, ya kita tahu nanti akibatnya. Tapi kalau kita memanfaatkan waktu dengan baik, mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.